Akal itu begitu penting dalam kehidupan kita, Pak. Kenapa begitu penting? Akal lah yang membuat seseorang itu senantiasa muda. Kenapa ada orang tua yang energik? Karena menggunakan akal. Kalau ada anak muda tidak mau ikut kegiatan, berarti akalnya tidak digunakan. Bapak dan Ibu, untuk menunjukkan betapa pentingnya akal itu, saya akan menceritakan sebuah kisah ini. Kisah di suatu desa itu, desa yang sangat makmur. Semua masyarakatnya kaya. Apa aja ada di desa itu. Mau buah-buahan, mau mobil, mau rumah yang mewah, ada semuanya. Tapi di desa itu, satu yang tidak mereka mau, yaitu menjadi kepala desa. Kenapa mereka tidak mau jadi kepala desa ini? Karena jabatannya cuma 10 tahun. Setelah habis jabatan, dia dibuang ke hutan, yang mana hutannya itu penuh ular berbisa, binatang buas, kalajengking. Jadi asal habis 10 tahun langsung dibuang, Pak, hutan. Namun selama 10 tahun itu kepala desanya dimanja, apa saja diminta dikasih. Namanya mereka ini kan kaya, biarlah dia nikmati kekayaannya jadi kepala desa, karena akhirnya akan dibuang. Sehingga suatu hari datanglah orang yang merantau ke desa itu. Dia ingin masuk, lalu penjaga kampungnya menanyakan, Anda mau kemana? Saya mau masuk kampung ini. Anda boleh masuk ke kampung ini, syaratnya satu, harus jadi kepala desa. Dia kaget. Dia kan merantau nih, mau ngadu nasib, tapi langsung kok jadi kepala desa. Dia katakan, serius nih Pak, serius. Oh, saya setuju. Jabatannya cuma 10 tahun, ya tidak masalah. Selama 10 tahun Bapak nanti dimanja, apalagi dimanja kan? Mau dia. Tapi ada satu terakhir Pak syaratnya, setelah 10 tahun Bapak dibuang ke hutan sana. Di situ ada ular berbisa, binatang buas, kalajengking. Gimana Pak? Mulai mikir. Tapi namanya orang merantau, dia mengadu nasib Pak. Itu kan 10 tahun nanti baru dibuang. Yang penting ambil dulu kesempatan ini, kan gitu Pak ya. Dia ambillah kesempatan tadi, jadilah dia kepala desa. Di tahun pertama, dia nikmati masa jabatannya. Dia bersenang-senang situ jadi kepala desa. Kemudian di tahun kedua dia mulai mikir, Pak, nanti saya akan dibuang. Berarti apa yang saya lakukan? Bukankah selama 10 tahun ini saya dimanja? Kalau gitu dia kumpulkan masyarakat. Dia bilang sama masyarakat kalau dia minta duit sebanyak-banyaknya. Namanya dimanja Pak, dikasih. Apa dia gunakan uang ini? Dia bangun jalan bagus kayak jalan tol dari desa tempat dia memimpin itu sampai ke tempat pembuangan. Cantik, macam jalan tol. Sama masyarakat, selesailah dia gunakan uangnya untuk membersihkan hutan tempat pembuangan tadi. Kemudian di tahun keempat dia mikir lagi, kan hutan udah bersih, tapi itu belum juga aman. Dia minta uang lagi, dia bangun villa di hutan itu, Pak. Villa. Di tahun kelima dia mikir lagi, kalau villa saja nggak ada makannya gimana? Akhirnya dia minta uang lagi, dia tanam buah-buahan yang segar, yang enak, yang nanti kalau dia dibuang ada makanannya. Di tahun ketujuh dia mikir lagi, kalau ada makanan kan capek juga kalau sendirian. Dia minta kepada masyarakat lagi untuk membangun pondok-pondok tempat pelayannya nanti. Di tahun ke-8 dia masih mikir, Pak, kalau sudah ada pelayannya, tapi kan masih gelap tuh. Dia minta uang untuk membangun penerangan. Dia panggil Pak Denny untuk buat penerangannya. Dia bangun, terang lah Pak. Di tahun ke-9 dia sudah mulai tak sabar mau ke sana. Tapi dia masih mikir, dia minta uang lagi, dia bangun di sana sungai-sungai, tempat air terjun supaya nampak indah. Di tahun ke-10 dia sudah santai. Dia nunggu kapan dia dibuang, karena tempatnya sudah cantik. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira itu desanya di mana tuh? Kan belum dikasih tahu ya. Itu sebenarnya gambaran saja Pak, bisa saja desa itu tempat kita ini. Itu sebenarnya adalah gambaran kehidupan kita, bahwa jabatan kepala desa tadi 10 tahun, sebenarnya kita juga dikasih batas waktu hidup. Mulai dari lahir sampai kita mati, betul Pak ya?
Kadang ada orang yang tidak mikir, dia bersenang-senang saja selama hidup tuh, mati dibuang ke tempat kalajengking, itulah di neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita ini mau masuk neraka atau masuk surga? Surga. Cuma satu orang jawab masuk surga. Berarti yang lain tidak mau Pak. Kira-kira Pak, kita ini mau masuk surga atau neraka? Surga. Serius nih? Serius. Mau cepat atau lambat? Cepat. Nah, cepat mati itu berarti. Kenapa seorang tadi bisa membuat jalan dia untuk sampai tempat pembuangan? Itu karena mikir, Pak. Apalagi inilah yang penting dalam kehidupan kita. Sebentar lagi mau puasa, gunakanlah akal pikiran kita. Apakah hanya puasa itu kita habiskan saja waktu selama 1 bulan, atau kita buat yang bermanfaat? Kalaulah para pemuda atau semua orang yang di sini memikir, maka tidak perlu pengurus masjid berkoar-koar untuk mengajak tarawih. Betul nggak Pak? Tapi kadang jarang mikir. Makanya di dalam pemikiran itu ada 3 level manusia. Ada level pemikir orang besar, ada level pemikir orang biasa, ada level pemikir orang rendahan. Kalau orang besar, yang dia pikirkan ide. Kira-kira di kampungnya apa dibikin supaya bagus. Bukan hanya untuk dia, kalau pemikir itu untuk orang lain tuh. Itu pikiran besar. Kalau orang biasa, selalu yang dipikirkan kejadian. Kejadian yang diceritakan itu orang biasa tuh. Oh tadi saya dengar ceramah Abu Somad, dia cerita kejadian. Apa ceramah? Tak tahu dia. Cuman dia cerita saja. Tadi ada tabrakan macam-macam. Kalau orang yang rendahan Pak, yang dia pikirkan orang lain. Maksudnya masalah orang lain diceritakan. Diceritakan aib orang lain. Oh si anu itu begini dan begitu. Pertanyaannya kita di level mana? Kita lah yang memilih. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pentingnya pemikiran yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tahu bahwa pemikiran itulah mengarahkan kita. Kalau banyak berpikir positif, pasti kita diarahkan kepada yang positif. Tapi kalau kita banyak berpikir negatif, maka otomatis kita akan berpikir negatif. Maka